Kembali dalam special report dan tadi kita sudah lihat situasi terkini di depan Pengadilan Negeri Jakarta Utara di mana massa sudah tiba di sana dan beberapa saat yang lalu juga kami sudah menghubungi Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara ada Hasolowan Sianturi yang menyatakan bahwa pihaknya sudah bersiap-siap untuk menerima kedatangan massa di sana. Kita akan cari tahu bagaimana perkembangan di sana beberapa saat mendatang. Tapi kita lanjut lagi dialog kita bersama dengan Pak Novel di sini. Pak Novel, tadi sempat terpotong bahwa Anda yakin bahwa ada pihak-pihak di seberang sana yang juga melakukan intervensi terhadap kasus ini. Iya. Siapa pihak yang Anda maksud atau paling tidak siapa? Ada bukti apa yang Anda temukan? Jadi kita melihat ini dari pertama ada unsur-unsur untuk mengkriminalisasi, kemudian menuduh makar ulama, itu sudah jelas lah di belakangnya siapa. Sebagai bukti maksud Sebagai Anda? Bukti. Kemudian juga kita melihat ada kepentingan bisnis. Nah, kepentingan bisnis yang harus dijalankan di sisa daripada pemerintahan, di sisa daripada jabatan gubernur terdakwa ini. Yang mereka ini jangan sampai kalau memang ini terdakwa dipenjarakan akan merugikan mereka. Ada kepentingan bisnis, juga ada kepentingan politik untuk pencitraan. Di kepentingan mungkin pilpres atau pilkada-pilkada yang lain. Jadi saya nggak bisa tunjuk hidung, tapi kita tahulah siapa. Tapi kita nggak bisa sampaikan untuk tunjuk hidung, yang pasti kita tahulah paham. Karena seperti sebelum-sebelumnya, pengalaman kasus-kasus sebelumnya itu berjalan dengan normal, berjalan dengan adanya penista agama, nggak ada satupun yang lolos, terjerat hukum semua. Begitupun kalau mungkin yang dikatakan punya jasa, punya kebaikan, punya jabatan yang memang pelayan masyarakat, gubernur-gubernur, oknum-oknum gubernur lain juga yang tersangkut kepada tindak pidana, semuanya juga sama diberhentikan. Terdakwa dipenjara, tersangka pun sudah dipenjara. Kita melihatlah gubernur. Maka ini kita melihat apa yang bisa diistimewakan. Yang justru gubernur-gubernur sebelumnya tidak memancing kegaduhan. Cuman ada kesalahan tindakan pidana yang mereka akhirnya harus dijebloskan ke penjara. Lihatlah yang kemarin kita melihat yang tersangkut kasus korupsi itu kan juga sama. Kalau kita mau lihat jasa, mereka juga berjasa. Mereka bahkan dicintai sama masyarakatnya. Masyarakatnya bisa sedih turun walaupun ini gubernur melakukan tindak pidana. Jadi maksud Anda ketika pelaku penista agama berjasa begitu besar, maksud Anda harus tetap menjalani hukuman? Langsung dihitung. Sampai dengan daripada dilihat daripada itikat baiknya menjadi perhitungan yang utama. Bukan justru dinilai daripada poin-poinnya itu yang sudah berkali-kali melebihi daripada penista-penista agama yang lain. Yang memang terbukti sampai bermasalah terus sebelum dilaporkan Al-Maidah diserang, sesudah dilaporkan Al-Maidah diserang, yang kita sampai capek melaporkan. Kebenaran saya selalu didampingi yang memang oleh akta, saya selaku juga tokoh agama yang kadang-kadang melakukan tindakan pelaporan terlepas daripada ormas yang saya geluti, yaitu sebagai tokoh agama, sebagai daripada ustadz, kiai yang didamping oleh akta 15 kali kita sudah laporkan. Sudah kita laporkan, kenapa? Karena mengulangi demi mengulangi. Nah, kita berharap kalau memang nanti hakim ini tidak memutuskan dengan maksimal, saya berharap laporan yang sudahnya diproses. Ada 15 kali laporan yang semuanya harus diproses. Gitu. Selain Anda sudah melaporkan kasus ini sudah berulang-ulang, apalagi yang menurut Anda kasus penistaan kali ini yang menjerat Basuki Cahayapurnama berbeda dengan kasus penistaan agama yang lain, Pak Novel? Jadi kita melihat justru penistaan agama ini yang dilakukan justru ayat atau pembawa ayat yang diserang. Kalau kemarin kan mengakui dirinya sebagai nabi, ya kan? Ya kan, kemudian mengakui sebagai dirinya malaikat atau menghina agama langsung. Kalau ini kan langsung Al-Quran yang memang pembawa Al-Quran, ulama yang memang ada ulama itu di dalam Al-Quran disebut sebagai penyambung lidahnya Rasulullah, yang memang pembawa Al-Maidah juga Rasulullah, yang juga membawa Al-Maidahnya Allah. Artinya mulai dari Allah, mulai daripada Rasulullah, mulai daripada sahabat, mulai tabi'in, semuanya ini tersangkut. Maka kita tadi apa yang disampaikan tadi belum saya komentari masalah tadi apa yang dibawakan oleh pembawa acara iNews TV tadi. Ini kita kecewa. Satu lagi yang dilakukan oleh daripada
hak jaksa yaitu bisa melakukan loncatan logika yang tadinya itu 156A, semua melaporkan 156A yang kita sudah sepakati diloncati ke pasal 156 yang memang hanya untuk golongan. Loh, ini jadi menyimpang. Agamanya dikemanain, Al-Maidahnya dikemanain, dibodohi dan dibohongi itu dikemanain. Oke. Apakah itu termasuk bahwa menurut Anda kasus ini harusnya mendapat hukuman yang lebih besar yang lebih berat daripada kasus penistaan agama yang lain? Seharusnya ini dilakukan justru lebih daripada 5 tahun. Maka tinggal kita meminta daripada hakim ini untuk bisa bertindak tegas. Karena ini sudah membuat gaduh dunia. Oke. Pak Novel, kalau tadi Anda begitu yakin bahwa dalam proses persidangan ada bentuk intervensi, kemudian ada juga bentuk keberpihakan dari majelis hakim maupun dari jaksa penuntut umum. Apalagi yang ketika Anda melihat jalannya proses persidangan, apalagi bentuk-bentuk keberpihakan tersebut? Keberpihakan itu kita lihat setiap kita melakukan daripada penegakan hukum, aksi meminta untuk ditegakkan hukum, pasti dilakukan yaitu kriminalisasi daripada kriminalisasi ulama, kemudian pembelaan terhadap masyarakat yang membela juga aktivis masjid dikriminalisasi, mahasiswa dikriminalisasi, begitu juga tokoh-tokoh dikriminalisasi. Artinya sebelumnya kasus-kasus nggak pernah ada sampai begitu. Kasus-kasus yang lain itu semuanya sejalan dengan arah hukum yang ada, dengan tatanan hukum yang ada, dengan dalil-dalil hukum yang ada. Tapi sampai saat ini luar biasa. Itu kita melihat, karena kita melihatlah ya bahwa setiap kita melakukan tindakan itu ada yang selalu diuntungkan. Karena di belakang ini kita melihat ada keberpihakan kepada penguasa. Bukan keberpihakan kepada pengusaha. Oke, Pak Novel, kalau Anda kepada pengembang yang memang punya sisi bisnis yang tinggi. Oke, Pak Novel, kalau Anda melihat begitu banyak cara-cara intervensi termasuk juga kriminalisasi tadi, kalau menurut pandangan Anda sejauh mana upaya-upaya tersebut sudah mempengaruhi kasus ini? Tapi kita tahan dulu, kita jeda lagi, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Special Report iNews TV.